Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau yang biasa disingkat RKPD. Yuk, simak sampai selesai supaya tahu. Seperti yang tertampil, kita akan membahas mengenai definisi, ketentuan, dan serta tata cara penyusunan dan struktur RKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagaimana ketentuan penyusunan RKPD? Yaitu dasar hukum sebagai berikut. Kemudian memiliki pedoman substansi RKPD, yaitu RPJMN tahun 2020 sampai 2024, kemudian RKP 2022, Program Strategis Nasional, RTRW, APJPD, RPJMD, dan KLHS, yang memiliki sanksi apabila kepala daerah tidak menetapkan perkara tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. Kemudian memiliki fungsi sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Selanjutnya ada kemudian yaitu koordinasi penyelenggaraan RKPD oleh Kemendagri yang memiliki pedoman penyusunan RKPD, kontrak Renbank, Musrenbang 34 provinsi, dan fasilitasi Ranspenkup tentang RKPD. Nah, berikut ini adalah tahap penyusunan RKPD. Tahap persiapan penyusunan RKPD. Pertama yaitu ada tim, jadwal, orientasi, dan data dan informasi. Kemudian penyusunan ranwal RKPD mulai minggu ke-1 Desember 2 tahun sebelumnya. Yang pertama yaitu rencana pusat dan rencana provinsi. Kemudian ada POKIR, kemudian ada analisis data dan informasi, dan yang keempat yaitu isi dan struktur ranwal RKPD. Penyusunan rancangan RKPD yang pertama yaitu konsultasi publik di bulan Januari, kemudian verifikasi dengan renja paling lambat minggu kedua Februari, kemudian ada musrenbang di bulan Februari atau Maret, kemudian yang keempat yaitu rancangan RKPD paling lambat minggu pertama bulan April. Tahap selanjutnya yaitu musrenbang. Yang pertama di kecamatan paling lambat minggu kedua bulan Februari. Kemudian di kabupaten atau kota paling lambat minggu keempat bulan Maret. Kemudian di provinsi paling lambat minggu kedua bulan April. Kemudian penyusunan rancangan akhir RKPD tahap yang pertama yaitu penyempurnaan musrenbang paling lambat minggu keempat bulan Maret. Kemudian pembahasan dengan seluruh kepala OPD 1 minggu setelah pelaksanaan musrenbang. Kemudian yang ketiga yaitu rancangan akhir RKPD paling lambat akhir Mei. Penilaian RKPD dilaksanakan yang pertama yaitu sampai ke menteri paling lambat akhir Mei. Kemudian fasilitasi yaitu 15 hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Kemudian rancangan perkada disampaikan kepada kepala daerah yaitu 2 minggu setelah pelaksanaan fasilitasi. Kemudian ditetapkan RKPD
paling lambat 1 minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan. Kemudian yang kelima yaitu sampai ke gubernur paling lambat 1 minggu setelah ditetapkan. Nah, berikut ini adalah jadwal kegiatan penyusunan RKPD. Selanjutnya yaitu penyusunan rancangan RKPD. Rancangan awal RKPD kemudian dirancangkan menjadi rancangan RKPD yang akan konsultasi publik, verifikasi, musembah, dan penyempurnaan. Dan berikut ini adalah tahap-tahapnya. Selanjutnya yaitu penyusunan SIPD untuk penyusunan RKPD 2020 menurut peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 274 UU 23 tahun 2014, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Pasal 392 Undang-Undang 23 tahun 2014, informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup yang pertama geografis, yang kemudian demografis, yang ketiga potensi sumber daya, keempat ekonomi dan keuangan, yang kelima kesejahteraan masyarakat, yang keenam pelayanan umum, dan yang ketujuh daya saing. Kemudian pasal 73 Permendagri 86 tahun 2017 menyiapkan data dan informasi RKPD berdasarkan sistem informasi pembangunan daerah. Nah, berikut ini adalah tahapan penyusunan SIPD untuk menyusun RKPD 2020. Nah, kemudian pelaksanaan musembah RKPD 2020. Pada tingkat kecamatan, pembahasan hasil daftar usulan dari desa atau kelurahan yang berada di lingkup kecamatan bertujuan menajaman penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Kemudian di tingkat kabupaten dan kota bertujuan untuk menyepakati permasalahan dalam pembangunan daerah, kemudian menyepakati prioritas pembangunan, menyepakati program, kegiatan, indikator, dan target kinerja serta lokasi, kemudian melakukan penyelesaian program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan dari provinsi, kemudian klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah, kabupaten atau kota dengan program kegiatan desa yang diusulkan dari Musen kecamatan. Nah, berikut ini adalah tahapan perumusan rancangan RKPD. Yang pertama yaitu pembahasan kepada OPD atau akomodasi program kegiatan IKOPD. Kemudian ada rancangan RKPD, kemudian rancangan akhir RKPD, dan yang terakhir yaitu Perkada yang memiliki sistematika. Yang pertama pendahuluan, kemudian gambaran umum kondisi daerah, yang ketiga kerangka ekonomi daerah keuangan, kemudian ada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yang kelima rencana kerja dan pendanaan daerah, yang keenam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan yang ketujuh penutup. Nah, berikut ini adalah struktur RKPD. Inti struktur RKPD secara umum memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kemudian program prioritas pembangunan daerah, kemudian rancangan kerja yang terukur, pendanaan, dan perkiraan maju.
Nah, struktur bab dalam RKPD yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian gambaran umum kondisi daerah, ketiga kerangka ekonomi keuangan daerah, yang keempat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yang kelima rencana kerja dan pendanaan daerah, yang keenam kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan yang ketujuh penutup. Nah, begitu teman-teman. Bagaimana? Sudahkah terjawab rasa penasaran kalian? Jangan lupa untuk mempelajari lebih lanjut mengenai RKPD ya. Terima kasih. Sampai